semua? Baik. Alhamdulillah ya. Baik, sebagai wujud rasa syukur kita atas kehadiran kita pada sore ini, mari kita serahkan seluruh aktivitas kita kepada Tuhan. Maimunah pimpin kita dalam doa. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ketua kelas, sore ini siapa saja yang tidak hadir? Ahmad Abbas, Ya, Ahmad Abbas. Ahmad Sidik Fatimua. Sebelum mulai pelajaran kita ice breaking dulu. Saya saya. Luar biasa. Silakan duduk kembali. Pembelajaran hari ini merupakan kelanjutan dari pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas materi apa? Silakan siapa bisa? Jara silakan. Deskripsi. Ya, benar. Teks deskripsi. Tentang bicara dulu. Nah, teks deskripsi. Ada yang tahu teks deskripsi itu artinya apa? Ya, Maimunah silakan. Teks yang berisi uraian tentang suatu objek. Ya, teks yang berisi uraian tentang suatu objek. Tepuk tangan untuk Maimunah dulu. Nah, kalau pembelajaran sebelumnya itu pada pengertian, ciri-ciri, dan jenis-jenis teks deskripsi. Pada pertemuan kali ini, kita lebih fokus pada menelaah struktur teks deskripsi. Ada yang tahu kata struktur ini artinya apa? Yuni, silakan. Urutan. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Yuni dulu. Nah, struktur itu artinya urutan. Jadi mulai dari misalnya kalau atas, berarti atas, kemudian tengah, turun ke bawah. Karena dalam kehidupan sehari-hari nanti, kita akan menggunakannya untuk mendeskripsikan atau menguraikan apa saja yang kita lihat, apa saja yang kita dengar, apa saja yang kita rasakan. Kita tuliskan dalam bentuk teks. Nah, teks itulah yang disebut dengan teks deskripsi. Baik. Untuk teks deskripsi, yaitu judul, identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan. Oke, tepuk tangan untuk Rafika dulu. Nah, anak-anak sekalian, teks deskripsi itu secara strukturnya atau secara urutannya itu ada 4. Ada berapa? 4. Ada 4. Yang pertama, paling bagian atas itu namanya judul. Yang kedua, itu namanya identifikasi. Yang ketiga namanya deskripsi bagian. Dan yang keempat, paling bawah itu namanya simpulan. Dia kompetensi dasar. Ya, Maimunah silakan. Kompetensi dasar adalah struktur dan kebahasan dari teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana tempat seni daerah yang didengar dan dibaca. Dengan pembelajaran, siapa bisa membaca? Ya, Henki silakan. Melalui metode diskusi kelompok, peserta didik dapat menguraikan struktur teks deskripsi, judul, identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan. Oke, tepuk tangan untuk Henki dulu, luar biasa. Nah, untuk penilaian, Pak akan menilai kalian dari 4 aspek. Yang pertama adalah spiritual, ketika kalian berdoa tadi, kemudian bertoleransi, peduli dengan teman, dan bersyukur. Nah, sebelum memulai materi pembelajaran, mari kita saksikan video berikut ini, lalu kemukakan pendapat Anda tentang hal-hal yang ada di dalam video ini. Apa saja yang dideskripsikan atau diuraikan tentang tanah airku, tentang negeriku, apa saja yang makmur, yang indah, mempesona, pulau kelapa. Mengamati teks deskripsi berikut, lalu perhatikan cara menelaah struktur teks deskripsi. Nah, siapa bisa? Ya, Jara silakan. Ya. Mengenal SMPN 1 Adenara Timur. Ya. SMPN 1 Adenara Timur merupakan salah satu sekolah yang berada di Desa Lemala Jaya, Ya. Kecamatan Adenara Timur, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Biasa ya. Dari teks deskripsi ini kita akan menguraikan strukturnya. Apa saja? Mari kita lihat. Yang pertama adalah judul. Siapa bisa membaca judul teks deskripsi ini? Silakan. Ya, Yuni silakan. Mengenal SMPN 1 Adenara Timur. Ya, mengenal SMPN 1 Adonara Timur. Itu judulnya. Yang kedua, identifikasi. Identifikasi. Siapa mau baca identifikasinya? Ya, silakan, Lu.
Bagian yang berikut adalah deskripsi bagian. Apa saja komponennya? Benar sekali. Uraian sub-sub bagian di dalam objek itu. Jadi misalnya kalau pot bunga itu yang diuraikan itu daunnya, batangnya, kemudian ada vas bunganya, kemudian ada airnya. Nah, komponen-komponen itu mulai diuraikan satu persatu. Nah, itu dinamakan bagian deskripsi bagian. Sama-sama. Deskripsi bagian. Sekali lagi, deskripsi bagian. Selanjutnya yaitu simpulan. Oke, siapa bisa membaca? Iya, silakan, Nona. SMPN 1 Adonara Timur memiliki berbagai potensi untuk bisa membangun nuansa pendidikan menuju visi yang impikan. Bila Anda ke sini, Anda akan tertarik. Oke, tepuk tangan dulu. Luar biasa ya, banyak sekali. Nah, pada bagian akhir ini, simpulan ini merupakan kesan kita atau penilaian kita terhadap objek tersebut. Bagian yang terakhir itu ada ajakan, ada persuasi. Ayo ke sini, ayo gabung ke sini. Nah, sampai di sini paham? Paham. Oke, Pak tanya lagi dulu. Bagian struktur teks deskripsi itu ada berapa? Ada berapa? 4. Ada 4. Pertama apa? Judul. Yang kedua apa? Identifikasi. Ya, yang ketiga deskripsi bagian. Yang keempat simpulan. Tepuk tangan dulu. Nah, sekarang setelah mengamati contoh analisis struktur teks deskripsi tersebut, peserta didik silakan bergabung dalam kelompok. Buka layar KPD yang sudah dibagikan guru, Pak akan bagikan, dan kerjakanlah suruhannya. 1. Telahlah struktur teks deskripsi tersebut. 2. Rumuskan struktur teks deskripsi tersebut. Silakan kelompok 2, silakan kelompok 3, silakan kelompok 4, silakan. Rafika bisa sendiri ya? Bisa ya? Ya. Oke, silakan bekerja. Waktu untuk berdiskusi selama 15 menit. Oke, selamat bekerja. Jadi, ya bagian ini, judulnya apa? Oke, kalau ini sudah penuh, mungkin kalian bisa terus di belakang ya. Judulnya apa? Kemudian deskripsi bagiannya itu, identifikasinya itu apa? Gitu ya. Tuliskan atau langsung bagian ini pakai paragraf. Anak-anak sekalian, supaya cepat, misalnya judulnya kalian tulis, kemudian bagian yang lain misalnya identifikasi, kalian tentukan di situ paragraf keberapa. Nah, kemudian deskripsi bagian paragraf keberapa, kemudian simpulan paragraf keberapa. Oke, sudah selesai? Oke, sudah? Nuna sudah, kelompoknya Fitria juga sudah. Ayo kelompok yang lain cepat. Arafat sudah? Oke, Jara sudah? Sudah. Rafika? Nah, sekarang tepuk tangan semua dulu. Luar biasa ya. Terima kasih atas keaktifan kalian dalam berdiskusi dalam kelompok, dan Pak juga menuntun kalian sembari Pak juga menilai keaktifan kalian di dalam kelompok, penilaian sikap kalian di dalam kelompok. Baiklah, peserta didik sekalian, bagian yang berikutnya adalah kalian akan melaporkan hasil diskusi kelompok kalian dan ditanggapi oleh kelompok yang lain. Pak, persilakan Rafika jawab soal nomor 1 dulu. Judul teks tersebut adalah, silakan. Tersebut adalah mengenal sepintas desa Lamalajaya. Oke, mengenal sepintas desa Lamalajaya. Arafat, judulnya sama tidak? Sama. Sama Jara? Sama. Maimunah sama. Tepuk tangan untuk kelompok Rafika dulu. Terima kasih Rafika. Selanjutnya kelompok Jara. Nomor 2. Identifikasi. Bacakan identifikasinya. Desa Lamalajaya merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Desa Lamalajaya berbatasan dengan sebelah utara dengan Desa Cipeba, sebelah selatan dengan Selat Solor, sebelah timur dengan Kelurahan Pewora, dan sebelah barat dengan Desa Terong. Oke, terima kasih. Kelompok Arafat sama tidak? Sama ya? Oke, kelompok Nona? Sama. Rafika? Sama.
Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompoknya Jahara dulu. Jadi, judul merupakan bagian pembuka sebuah teks termasuk teks deskripsi. Letak judul biasanya berada di tengah tulisan bagian paling atas teks deskripsi. Yang kedua, identifikasi. Bagian kedua setelah judul yakni identifikasi. Letak identifikasi biasanya berada pada paragraf 1, berisi nama objek, kemudian lokasi, sejarah, makna nama, pernyataan umum objek tersebut. Bagian ketiga yakni deskripsi bagian. Biasanya berada pada paragraf kedua sampai sebelum paragraf terakhir. Ingat, bagian yang terakhir adalah simpulan. Tanggapan subjektif kita sebagai seorang penulis, kesan kita terhadap objek tersebut. Pak, mereview dulu pengetahuan kalian. Pertama, struktur teks deskripsi itu artinya apa? Teks yang berisi uraian tentang suatu objek. Iya, tepuk tangan bicara dulu. Struktur, kata struktur itu artinya apa? Siapa bisa? Urutan. Iya, urutan. Oke, rebut saja. Bagian yang berikut. Struktur yang paling pertama dalam teks deskripsi itu apa? Judul. Bagian judul itu mengandung apa saja? Merupakan apa saja? Bagian judul? Iya, nama dan ciri objek. Letaknya berada pada awal atau pertama ya. Oke, lalu yang kedua itu bagian kedua namanya apa? Identifikasi. Oke, letaknya setelah apa? Setelah judul. Terdiri dari apa saja? Terdiri dari nama objek dan lokasi. Nama objek dan lokasi. Oke, bagian yang ketiga. Deskripsi bagian. Ya. Terdiri dari apa saja? Iya, bagian-bagian kecil dari objek tersebut. Oke, yang keempat. Simpulan. Oke, terdiri dari apa? Kesan dan ajakan. Oke, tepuk tangan kalian dulu, luar biasa ya. Nah, bagian berikutnya adalah pekerjaan rumah. Salinlah isi LKPD ini beserta perbaikan yang diberikan oleh guru ini ke dalam buku besar. Nanti kalian perbaiki lalu isi dalam gunting, kemudian tempel di buku besar. Kemudian yang kedua, tulislah satu teks deskripsi sesuai dengan strukturnya yang sudah kita pelajari tadi. Strukturnya apa saja itu, lalu bagian yang terakhir adalah minggu depan dikumpulkan lalu dibahas sebelum KBM berlangsung. Oke, sampai di sini materinya sudah bisa paham? Sudah bisa. Oke, sebelum mengakhiri pertemuan ini, bagaimana menurut kalian pembelajaran kita hari ini? Iya, rapat senang. Oke, perasaannya senang. Kenapa senang? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Ya, Maimunah senang tidak pembelajaran hari ini? Senang. Mengapa senang? Karena ya, Pak Guru memberikan. Iya, karena bisa menjawab soal-soal tentang ini dulu. Iya, karena bisa menjawab soal-soal, makanya senang toh. Oke, apa lagi? Iya, karena bisa melatih kerjasama sama teman kan, dalam kelompok bisa kerjasama. Apalagi? Betul sekali, tepuk tangan dulu. Bisa berdiskusi dengan teman. Oke, apalagi? Iya, betul. Bisa bernyanyi. Iya. Ada tadi kan Rayon Pulau Kelapa, kemudian ada top saya bundar itu ya. Luar biasa. Oke, mudah-mudahan perasaan kita gembira, senang, lalu ilmu itu bisa masuk. Yang terakhir pesan Pak, ilmu yang sudah kita dapatkan ini kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pulang misalnya lihat ada benda apa saja, silakan diuraikan. Nah, kalau memang kesulitan untuk nulis itu uraikan dulu dengan lisan. Oh iya, misalnya laptop itu salah satu alat elektronik yang digunakan untuk mengetik tulisan. Kemudian Maimunah pimpin kita dalam doa penutup ini.